Hall SD Nurul Quran dan yang saat ini sedang berada di rumah, tetap setia dengan channel Nurul Quran TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Baik, karena 4 peserta kita yang terbaik final hari ini, mereka tuh sudah terlatih Ustaz Fuadi. Betul. Ya Dan kan? babak pertama sudah selesai. Babak Kita pertama lihat udah selesai, ternyata ada babak kedua babak lagi. kedua lagi. Wow, Nah. ini babak kedua ini langsung mereka ini nantinya akan Mengambil nomor urut. mengambil tema Ustadz Tema, Fuadi. ya. Memilih Tema tema yang tentunya. diacak, Oke. ada 6 tema yang diacak di dalam yang sudah disiapkan oleh peserta. Kemudian kita panggilkan peserta pertama kita, Ananda Daifullah Rizky Mubarak. Luar biasa. Iya. Ini 6 tema yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Hari ini Abang Daifu akan memilih 1 tema, nanti kita akan bacakan dan itu yang akan dia tampilkan tanpa persiapan ya Ustaz Fuadi ya. Tentunya. Luar biasa sekali ini. Iya, silakan Abang Daifu. Ya, dibaca yang besar lah. Dibacakan, iya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tahun Baru Islam. Masya Allah. Siap Bang? Dengan Siap, judul insya Allah. Tahun Baru Islam. Tes. Bang Devo siap nggak dengan judul ini? Siap ya. Siap Luar ya? biasa. Mereka sudah Dan- siapkan jauh-jauh hari dari pertama tampil Enggak, dulu. ini tema yang sudah pernah ditampilkan. Betul, sudah pernah ditampilkan. Kayak kalau nggak salah saya ini beberapa tema pertama minggu yang sekali ya. lalu. Iya Bang Devo ya? Ya, Tahun Wah. kali pertama, betul. Masih bisa ingat nih Insya Allah. dengan tema ini? Ya. insya Allah. Ya. Insya Allah luar biasa ya sahabat muslim semuanya. Iya, Baik. bismillah Bang ya. Semangat ya. Iya baik. Sahabat muslim kita dengarkan penampilan kedua dari Ananda Daifullah Rizky Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh terbang tak dapat. Kalau di sini ingin mendapat rahmat, jamaah salam Defu penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada saat ini masih bisa berkumpul di gedung hall yang sederhana ini. Salam dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang tak berilmu menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, alam ilmu teknologi canggih. Yang saya hormati dan juri yang arif bijaksana dalam menilai pemirsa Nurul Quran TV dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Momentum Tahun Baru Islam. Pemirsa Nurul Quran TV, Tahun Baru Islam diambil berdasarkan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah adalah momentum untuk kita dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Hijrah adalah saat yang cocok untuk kita dapat meninggalkan hal yang tidak baik atau jelek, seperti bermalas-malasan dalam belajar, suka main gadget sampai lupa waktu, dan kebiasaan jelek lainnya. Hijrahlah adalah saat yang tepat bagi kita untuk memohon rahmat dan kampunannya, agar kita dapat meninggalkan hal-hal yang tidak baik tersebut dengan hal lebih baik atau positif dan bermanfaat, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemirsa Nurul Quran TV, dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW menandai sejarah baru bagi umat Islam, yang mana pada setiap tahunnya di 1 Muharram tahun Hijriah, umat Islam akan memperingatinya dengan hal yang lebih baik, yaitu memperbanyak zikir, doa, salawat, bersedekah dan berpuasa sunnah. Dan umat Islam akan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti lomba pidato islami yang kita adakan saat ini dan kegiatan islami lainnya. Pemirsa Nurul Quran TV dan teman-teman yang rahmati Allah, marilah sama-sama kita sambut tahun baru Islam dengan mengisinya dengan perbanyak zikir, salawat, dan berpuasa sunnah dan amalan-amalan baik lainnya. Marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh, giat, tekun, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wan niyya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren, Masya Allah. Baik, Wah, kayaknya sahabat muslim gak sanggup nih kayak gini kan, kasih tema sekarang. Padahal udah lama kali kan, tapi Betul, bisa dia sampaikan. Saf Fuadi bisa? Bisa insyaallah. Mana ada bisa? Karena- Nggak karena- nampak. Karena mereka ini anak-anak dahsyat makanya mampu Oh masuk dahsyat. final. gitu Iya, ya. oke. Baik. Langsung saja kita minta komentarnya dari Dewan Luar Juri biasa yaitu nih, Bang Zaiful. Ustadz Malikus Saleh. Silakan Silakan Ustadz. Ustaz. Baik, terima kasih. Komen yang kedua kalinya. Ya. Wah, Jadi kata Ustaz Jafirda, Ustaz Fuadi, yang lain mungkin nggak sanggup kan. nggak sanggup. Diambil tema hari ini, kemudian langsung Tampilkan. ditampilkan. Ustaz sanggup. Ustaz sanggup ah? Umat sanggup ah? Kalau Baca nggak jadi juri. baca judulnya aja. Oh judulnya aja. Baik, luar biasa penampilan yang kedua hari ini. Ternyata memang kita sudah menjadi orang-orang yang hebat, ya, Insya orang yang Allah. hebat dan sudah mampu. Yang mungkin 2 bulan yang lalu judul ini, kemudian Iya, benar. ditampilkan hari ini, luar Iya, biasa. Mudah-mudahan Insya itu tetap dipertahankan Iya. dan tetap semangat. Amin, Oke, Bang? insya Allah. Iya, Amin. insya Iya, Terima kasih. sudah tertanam ini ya temanya tuh ya. Oke. Peserta kedua kita yaitu Ananda Sakia Rumaisa. Ya, ini Ananda Rumaisa akan memilih tema juga seperti ini, tinggal 5 ya. Tinggal 5 temanya, tinggal 5 dipilih. Coba dibaca dengan Mudah-mudahan besar. kakak masih ingat ya temanya. Sama-sama kita baca. Ya, 1, 2, 3. Berbakti Berbakti kepada orang tua. Ya, siap? Siap, Insya Allah ya. Insya Allah ya. Kayaknya ceria kali ini. Ya oke, Ustazah penasaran. Ya baik, sahabat muslim kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmatnya dan belas kasihnya kita masih dapat bermanja dengan orang tua kita dan diberi sehat badan serta umur panjang. Salawat berbingkiskan salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pejuang yang menyelamatkan kaumnya dari agama yang gersang menjadi agama yang sejuk di kalbu. Sehingga para ilmuwan dunia menyebut beliau the most successful and the religious personality. Yang saya hormati kepada para dewan juri yang masih setia bersama kami, kepada para ustadz dan ustazah dan pemirsa Nurul Quran TV yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini izinkan saya menyampaikan untayan hikmah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Tentang berbakti kepada kedua orang tua ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho rabbi fi ridhol walidi wa saqati fi saqatil walidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah itu di dalam ridho orang tua dan ketidak ridho Allah itu di dalam ketidak ridho orang tua. Ada seorang anak, dia menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia bisa memberi kasih sayang kepada kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya telah meninggal. Rasulullah menjawab, caranya adalah yang pertama selalu dekat dengan Allah, yang kedua salat tepat waktu, yang ketiga berdoa kepada Allah, yang keempat jangan pernah putus asa. Dalam sebuah syair, ridho orang tua ridhonya Allah, marah orang tua marahnya Allah. Anak yang baik disayang Allah mendapat berkah. Ridho orang tua ridhonya Allah, marah orang tua marahnya Allah. Anak yang soleh soleha mendapat berkah. Ingin mendapat berkah dari Allah, maka carilah dulu ridha orang tua. Karena jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita akan masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Sebuah kata mutiara. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan pernah terulang kembali. Ada sebuah patun Aceh, kapadung bekan lon di sino di Nurul Quran TV lon sapa Syekh Dara lon senyum mame ni ba uronyo mangak lon temeng cak juara. Pemirsa Nurul Quran TV yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mendoakan orang tua kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, Rabbi, ampuni segala dosa-dosaku, ampuni kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua seperti keduanya sayangiku di masa kecil. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian untayan hikmah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tak lupa pantun Aceh. Kapadung pekan lon di sino di Nurul Quran TV
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Eja, Masya Allah. Iya, kayak penampilannya udah beda lagi Kak. Ini Kak Sace. Hah? Disulap ya? Iya, sulap. Temanya sulap, penampilannya sulap. Betul. Ya, luar biasa ya sahabat muslim. Ya baik, kita dengarkan komentar Dewan Juri. terlebih dahulu, yaitu kepada Ustazah Sri Astuti. Silakan. Silakan Ustazah. Kak Eca, luar biasa. Capek Kak? Enggak. Luar biasa, Enggak. memang masih semangat terus Iya. walaupun penampilannya sudah Benar. 2 kali. Ya. Nah Kak Eca, baju baru ya? Enggak. Oh enggak, tapi Ustazah Tuti belum pernah lihat nih sejak penampilan. Ini kan penampilan Tadi bukan terakhir. itu bajunya, kemarin-kemarin juga belum pernah pakai ya Kak? Belum. Cantik, bukan. Iya. Iya. Ustaz Usni pengen tukar juga ya? Kak Biasa Eca, Saati ya? Iya, seharusnya Kak Eca kasih tahu Ustaz Usni penampilan kedua kita ganti baju ya, gitu. Ya. Tapi Kak Eca luar biasa walaupun sudah Ustaz ini penampilan. ketinggalan 1 langkah ya. Sausni ya. Ya Kak Eca walaupun ini penampilan kedua, semangatnya tidak berkurang dari penampilan pertama tadi. Masih tetap semangat. Benar. Semoga Kak Eca mendapat hasil yang terbaik. Amin, Amin, insya Allah. Terima kasih Ustazah Tuti. Selanjutnya peserta ketiga kita. Yang manis-manis, Dan ya. Dan Ganteng. suka tersenyum ya. Betul. Ini dia Ananda. Altaf Rahmatillah. Ya. Ini tema yang akan dipilih oleh Bang Altaf, tinggal 4 tema dari 6 tema tadi. Silakan Pak. Ya silakan Silakan Abang diambil. Bismillah. Ya mudah-mudahan Abang bisa menampilkan yang terbaik dan nggak lupa ya. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Sabar. Sabar. Wah ada sabar. Sabar ya. Ya baik. Silakan Bang Altaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabra qabla musibah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kesabaran kepada kita. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin penonton Nurul Quran TV yang saya banggakan. Dalam kesempatan kedua ini, pidato saya berjudul Sabar. Hadirin, Imamul Ghazali membagi sabar kepada 3. Yang pertama, sabar dalam taat dikisahkan dalam Al-Quran tentang Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Kala Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Sebuah perintah yang benar-benar menyayat hati, mengundang empati dan menguji kesabaran. Puncaknya kala Ismail berkata, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Ternyata hadirin, buah dari kesabaran Allah ganti leher Ismail dengan kibas sebagai kurban. Yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Karena sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, pasti akan menimbulkan bencana yang besar. Sebagai contoh narkoba, para ulama mengatakan bencana yang ditimbulkan akibat narkoba lebih berbahaya dari sebuah bom. Kita mengakui betapa dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki.
Puluhan ribu lebih rakyat Jepang meninggal. Ternyata hadirin, ledakan bom tidak membunuh karakter bangsa Jepang yang disiplin dan haus ilmu pengetahuan. Lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bangkit dan berkata, kami macan Asia. Sebaliknya hadirin, maksiat akibat narkoba mampu menghancurkan satu generasi sampai generasi seterusnya. Menakutkan. Yang terakhir, sabar dari musibah. Dalam konteks Aceh, banyak musibah yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari konflik yang berkepanjangan sampai tsunami yang telah banyak merenggut ribuan nyawa. Akibat dua musibah itu saya yakin banyak anak yatim di bumi Iskandar muda. Hanya kesabaranlah yang membuat mereka bangkit lalu berkata, Innallaha ma'ana, Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Hadirin, trauma tsunami belum usai, corona datang membuat kita urut dada. Ya Allah, apakah kami banyak dosa? Astaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Ampun ya Allah, upin dosa kamonyo bandum hamba yang hina. Hadirin yang berbahagia, apapun musibah dan ujian yang Allah berikan, selaku orang beriman, sabar adalah jawabannya. As-sabru nisful iman, sabar setengah dari iman. Hadis riwayat Al-Hakim. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Altaf ya. Altaf. Ya, Masya Allah ya. Dengan tema yang sudah lama ya, tapi masih membara-bara. Masih membara-bara. Ya. Oke. Memang sudah terekam ya Ustaz Fuadi ya dalam ini ya pikirannya. Betul, Ya Bang ya, ingat. enggak susah Bang. Enggak sulit ya. Ingatan anak-anak lebih kuat. Lebih kuat biasa, ya. Ya tentunya, benar. Oke, baik. Ya, kami mintakan kesediaan Ustaz Husni. Iya. Memang kalau Altaf nih nggak berani saya komentari ini. Karena memang penampilannya luar biasa. Wah, Masya Tapi Allah. yang jelas karena tadi tanya kopi, sekarang kopinya udah datang. Oh, pantesan senyum-senyum. Yang jelas penampilan kedua ini juga nggak kalah dengan penampilan pertama. Iya, benar. Yang jelas ada sebuah pantun, Ya. makan coklat di pinggir kali, Ya. dahsyatli. Dahsyat li. Masya Allah. Enak Bang makan coklat dekat itu, dekat kali. Iya, dahsyat li, benar. Ya, baik. Terima kasih kami Terima ucapkan kasih. kepada para Dewan juri. ya, Dan Bang Altaf. Bang Altaf juga terima kasih. Semoga Siap-siap yang terbaik, ya. pengumuman ya Ustaz Fuadi ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih ya Bang Altaf. Ya, selanjutnya peserta terakhir kita. Inilah dia. Ya, Ananda Muhammad Ziyad Ziyad Hibatullah. Hibatullah. AA Ziyad. Ya, ini tinggal 3 tema lagi ya. Ya, Abang pilih satu saja ya. Bang Ziyad pilih atau Ustadz yang pilih? Hah? Berani nggak terima tantangan Ustazah Ustadz? Firda aja boleh. Ayo. Ya, Ziyad aja lah. Siapa Ziyad? Ziyad. Oh, baik, silakan. Nah, bismillah, buka apa ya? Deg-degan nih, ya. Sama-sama. Siap tuh, siap. Oh siap, yuk Dengan baca sama-sama. tema. 1, 2, 3. Kebersihan dan lingkungan hidup. Ah, ini jaga kebersihan ya para sahabat muslim ya. Dengar nih pesan AA Ziyad. Nah, yuk Langsung kita saja dengarkan. kita dengarkan. AA Ziyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, sang pemilik dan penggenggam jiwa-jiwa manusia, yang karenanya kita menjadi insan yang bertakwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada seorang revolusioner yang merupakan the best from the best man. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman Nurul Quran TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Ziyad akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema kebersihan dan lingkungan hidup. Teman-teman Nurul Quran TV serta hadirin sekalian, Islam adalah agama yang sangat sempurna dan mendorong semua penganutnya untuk mencintai kebersihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat tersebut kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci. Teman-teman Nurul Quran TV, Zian mau tanya nih, boleh nggak? Teman-teman kalau buang sampah pada tempatnya kan? Alhamdulillah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah tentang seorang sahabiah yang bernama Ummu Mahjan, yang mana beliau adalah seorang wanita tua, lemah dan miskin. Tapi Rasulullah tetap memuliakannya. Setiap hari ia mengumpulkan daun yang jatuh di sekitar masjid, lalu ia bersihkan dan membuangnya ke tempat sampah. Subhanallah, bagaimana dengan kita yang masih kuat dan muda? Pantaskah kita masih malas untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita? Sungguh miris dan sesak dada ini melihat gaya beberapa anak masa kini. Habis makan cemilan, plung, bungkus dibuang sembarangan. Padahal tong sampah ada hanya 5 langkah di depan mata. Tapi karena kurangnya peduli terhadap kebersihan, 5 langkah itu terasa berat. Kalau mengejar layangan, dia semangat. Astagfirullahalazim, sungguh terlalu. Teman-teman Nurul Quran TV serta hadirin sekalian, mari buka mata, buka telinga. Wabah corona atau COVID-19 yang melanda dunia ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. Semua orang merasa penting mencuci tangan demi kebersihan tangannya, memakai masker untuk melindungi mulut dan hidungnya. Padahal anjuran hidup bersih sudah lama disampaikan jauh sebelum adanya wabah seperti sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Tanazzafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala banayal Islam 'alan nazafah. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan. Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman Nurul Quran TV serta hadirin sekalian, kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita semangat menjaga kebersihan semampu kita. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Al-aqlu salim, fil jismi salim. Akal yang sehat di tubuh yang sehat. Islam bersih, cinta kebersihan, dan bersih itu pangkal kesehatan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. 7 kali 7 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Ziyad. Ziyad, Aa Ziyad. Kenapa itu Bang nangis? Iya, Ustaz Fadi nangis. Ya kalau materi ini nangis ya. Kemarin nangis. Karena berkali-kali. ini, karena sedih kan, nenek-nenek kan pilih daun-daunan yang kering abang ah. Tapi anak-anak yang masih sinergi kan, sehat, buang sampah sembarangan. Siapa nggak nangis? Ya kan Bang Ziyad ah? Oke Luar lah. biasa ya Bang Ya. Ziyad ini. Baik. Langsung saja kita minta kesediaan Dewan Juri kepada Ustazah Tuti. Silakan Ustazah. Masya Allah, Abang Ziyad. Bang Ziyad itu orangnya melo sekali ya. Tapi asik memang Bang Ziyad. Artinya Ustazah Tuti melihat di sini, Abang Ziyad itu sewaktu menyampaikan itu tidak hanya sekedar membaca teks, menghafal, tidak. Tapi Bang Ziyad itu sangat menghayati sekali. Ini yang perlu Bang Ziyad pertahankan Bang Ziyad ya. Kadang ada orang selesai menyampaikan ya selesai, tapi Bang Ziyad padahal ini pidato yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi Bang Ziyad masih tersentuh hatinya karena seorang nenek tua yang mau membersihkan sampahnya, sementara yang masih muda belum tentu. Dan Bang Ziyad, Bang Ziyad selaku generasi muda sampaikan ke teman-teman supaya bisa tetap menjaga lingkungan Bang Ziyad ya. Dan untuk tisunya memang sudah disiapkan ya? Ada rencana nangis sebelumnya? Enggak ya? Iya, baik Bang Ziyad, keren sekali penampilannya, semoga Bang Ziyad menjadi yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Iya. Dewan Juri dan Bang Ziyad. Ya. Ya. Mudah-mudahan kan dengan penyampaian Ziyad tadi, generasi ke depan ini tidak lagi buang sampah sembarangan. Betul. Insya Allah ya. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih ya Bang Ziyad. Kita tunggu pengumuman berikutnya ya. Silakan Silakan. kembali ke tempat.